Sakit hati itu momen dimana aku ngerasa kayak gini ya, titik terendah dalam hidupku waktu itu tuh sakit hati gitu. Gila. Kamu tadi mau bahas sesuatu, bahas apa sih? Jadi gini boy, aku punya pengalaman pribadi ya. Aku baru pertama kali namanya sakit hati, sakit bang. Aku baru ngerasain itu namanya sakit. Sakit hati ini patah hati ya. Sakit hatinya patah hati ya maksudnya ya. Kita dari pasangan. Karena hubungan gitu, lah. Karena hubungan. Baru kali itu boy. Anjir. Sakit hati itu momen dimana aku ngerasa kayak gini ya, titik terendah dalam hidupku waktu itu tuh sakit hati gitu. Gila. Aku tuh nggak pernah ngerasain hal itu gitu sebelumnya. Maaf gini, kayak ya aku ngerasa ngejalanin hidup kisah percintaan itu oke, enak gitu kan. Tapi ya namanya putus ya udah biasa aja putus. Tapi pada saat kamu punya komitmen di situ, di satu titik kamu punya komitmen dengan orang, tahu komitmen itu istilahnya nggak bisa terjadi dan ya gitu aja, dan kamu sudah naruh. Nah, aku nggak ngerti ya, aku sesayang itu sama orang. Aku naruh perasaan sayang itu ke orang itu di dalam ya mungkin hatiku gitu kan. Pada saat itu nggak terjadi, wah itu gila, hancur banget boy. Nah, hancurnya itu baru sembuh 2 tahun boy. 2 tahun. 2 tahun, aku nggak bohong. Tahun kapan tuh sembuhnya? 2020. Lanjut gitu. Saksinya ya itu si Rio sama si Yayan. Karena mereka nyaksin tuh aku di Jogja itu benar-benar kayak orang gila lah. Galonya galau parah gitu kan. Ya, nggak sampai ngedrugs dong. Nggak gitu. Jadi yang aku tanyakan, sip, kamu pernah nggak ngerasain? Nggak, sharing kan aja, nggak usah. Kayak solo aku ekspor walaupun iya. Ya jadi mau tanya kayak gitu, bagaimana sih kamu kalau kamu pernah ngerasa hal itu, apa tips yang berapa lama dan bagaimana tahap penyembuhannya? Pernah di kuliah. Tahun 2013 lebih tepatnya. 2013 awal. Jadi itu masih kan kita semester 2 itu di 2013 awal. Ya. Karena kita masuk 2012 akhir kan. Nah, di momen pertama kali aku sebenarnya jelek ya, yaitu pasangan orang, sebenarnya pacarnya orang. Cuman saat itu aku nggak tahu kenapa aku tuh sayang aja sama orang itu tanpa aku punya alasan. Meskipun setelah aku selidiki ternyata ada alasan. Berawal dari orang ini sering ngomong ke aku, tampaknya aku jadi iba, jadi kasihan. Ya sampai aku merasa punya tanggung jawab untuk menjaga. Nah, setelah aku mencoba untuk menjaga, dia memberikan kesempatan untuk aku realisasikan. Sampai akhirnya dia udahan sama pasangannya, meskipun sebenarnya ini agak jahat ya, kayak seolah-olah aku mengganggu hubungannya dia. Walaupun sebenarnya tujuanku nggak itu, tujuanku itu cuman kayak karena dengar cerita-ceritanya dia yang dia memang perlu dijaga, dia punya penyakit yang sesuatu yang bisa kambuh kapan saja dan dia butuh orang yang menjaga saat itu, epilepsi. Waduh. Dan itu bahaya kan? Bahaya banget. Sebenarnya terlalu panjang kalau aku mau sampai ceritakan. Dia pernah sampai kena, dia pernah sakit lah ya. Enggak, tapi ini yang sebenarnya aku mau cerita yang ini, dia pernah sampai kena di kampus gara-gara aku. Dan itu lagi berantem sama aku, terus ya dia kambuh. Dan dia nggak tahu siapa semua yang ngurus administrasi segala macam di rumah sakit. Dan satu sekolah aku udah tahu kalau aku punya pasangan, padahal aku saat itu, kamu tahu lah, aku pernah menjabat organisasi dan semua orang-orang tuh tahu kalau aku itu pure seorang ketua aja, nggak punya pasangan. Karena insiden itu setelah satu kampus tahu kalau aku punya pasangan saat itu. Tapi poin yang ingin aku lanjut ke soal patah hati ya. Jadi saat itu yang bikin aku patah hati, pertama 2 hal. Ternyata ada orang yang menggantikan posisiku, tapi dia nggak ngomong. Dan yang kedua, aku sama dia itu nggak pernah secara officially bilang aku punya hak penuh untuk dia. Ya pacaran lah kalau orang bilang. Tapi kita sama-sama komitmen bullshit kalau aku bilang sekarang. Aku yang punya komitmen sama dia, ternyata dia nggak punya komitmen sama. Atau sebenarnya mungkin gini gue. Apa? Ini lagi seru nih sekarang kan. FWB. Oh iya benar. Friend with benefit. Ini kalau di Jakarta ramai. Iya, sip.
Nah, terus kamu tanya tadi kan pernah Ya, terus di saat kuliah. Habis itu pertanyaannya cara mengatasi ya? Ya, Atau kapan kamu? berapa lama kamu bisa proses healingnya dan bagaimana cara mengatasi akhirnya bisa melupakan hal itu gitu. Healingnya itu sebenarnya sebentar tuh, tapi proses mengejar dianya itu sampai aku bisa dapat komitmen bullshit tadi itu yang lama. Jadi kayak sampai setahun lebih, setahun setengah, akhirnya aku bisa dapat komitmen itu sama dia. Nah, tapi perjalanan itu panjang. Aku sempat dimusuhi semua bubuan dekatku, anggota teman-teman dekatku lah. Aku pernah di sidang, aku pernah betul-betul di kelas ninju-ninju tembok untuk melihatkan aja kalau aku tuh sakit kayak begini kan gitu. Nah, aku cemburu dia dekat sama teman sekelasku dan itu rasanya sakit banget gitu kan. Jadi proses healingnya pada saat aku sudah, jadi selama menuju komitmen itu aku sudah sempat sering jatuh sakit hati. Sekalinya dia manggil, istilahnya dia narik aku lagi, ikut lagi aku, baru dilepas lagi, aku diambang lagi, hancur nggak. Tapi syukurnya saat itu aku mengalihkannya aku nggak merasa betul-betul sendiri sepi dalam artian. Karena ketika aku pulang aku sibuk mikirin organisasi, saat itu aku kan fokus di organisasi. Nah, itu healing tuh sebenarnya, dunia organisasi itu. Dan teman-temanku yang meskipun dia semua cara lakukan, dia sidang aku, dia musuhin aku, sampai dia pas aku udah sadar di terakhir, anggap aja dia udah berapa kali punya pelindung baru ya, aku bilangnya. Pas pelindung terakhir itu aku baru sadar ternyata aku ini memperjuangin satu orang, tapi aku meninggalkan 50 orang yang respect sama aku, yang peduli sama aku. Karena aku sadar itu dan aku ngerasain jatuh, namanya orang jatuh berkali-kali kan, lama-lama kan terlatih kan. Maksudnya kita udah gini aja kan rasanya, ya kan? Ya. Oh gini rasanya, udah tahu rasanya lah, udah tahu lah kayak solusinya. Jadi kalau aku bilang proses sembuh dari patah hatinya itu nggak lama, tapi proses selama berjalannya itu selalu jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Ya. Berarti, kamu menyimpulkan dulu kan? Jadi mungkin menurutmu jadi prosesnya inilah yang akhirnya pada saat udah ini selesai semua kamu nggak ngerasa gimana, biasa aja. Karena sebenarnya di prosesnya ini udah kamu sakit hatinya di prosesnya. Setahun setengah jadi ku bilang kan. Nah, aku tuh sama mantan tuan terakhir itu yang kenapa aku akhirnya yang 2020 yang di 2020 baru bisa move on bisa ini. Bener di awal sih aku biasa aja menjalani hubungan, orang pacaran biasa. Kalau yang saya prosesnya biasa, ada putus sambung biasa. Tapi dari satu titik di mana pada saat itu di tahun ini sekitar 2017 2016 atau 2017 itu aku memiliki komitmen lah sama dia gitu. Komitmen. Dan awalnya sih sebenarnya kayak udahlah gitu kan. Lama-lama komitmennya berkembang gitu loh, kayak tumbuh gitu kan, semakin percaya, semakin bla bla bla. Menentukan target udah punya ternyata nggak bisa jadi. Oke. Dan putusnya sih sebenarnya kurang nggak baik-baik sih jatuhnya akhirnya kan. Gitu. Sekarang berteman. Aku sih tetap berusaha enggak, berarti enggak, udahlah. Enggak, cuman dianya enggak. Ya sama aja kan sebenarnya. Sebenarnya jadi sebenarnya enggak, ya kalau yang putusnya enggak bebek pasti enggak akan bisa berteman, susah gitu kan. Nah, itu proses healingnya itu ini cuma waktu kalau waktu ya. Jadi gini, aku ngerasain bodoh-bodoh dulu nggak sih? Bodoh betul. Pokoknya aku berasa jadi di titik terendahnya aku yang ngerasa bodoh banget. Bahkan kamu mengorbankan waktu untuk hal yang sia-sia banyak ya? Setelah 2 tahun itu aku langsung berpikir anjir, aku buang waktuku 2 tahun. Iya, buat hal-hal yang kayak gini. Tapi pada saat itu orang ngomong apapun ya susah masuk ke aku. Walaupun sebenarnya benar apa yang diomongin orang, tapi agak susah gitu kan. Nah, yang jadi kenapa kira aku milih waktu yang buat menjawab itu semua? Sebenarnya bisa aja mau cepat apa segala macam, tapi nanti takutnya di dalam perjalanan kita yang berusaha tetap tegar itu masuk lagi masih. Aku paham. Karena kamu sudah terlalu sayang sama orang, terlalu percaya gitu kan. Nah, jadi aku waktu itu baca bukunya Wiranegara, Boy. Oke. Aku beli, itu judulnya Destilasi Alkena.
gitu ya. Buat Wiranegara teks banget itu, bukunya bagus banget. Di situ dia bilang jatuh cinta adalah patah hati yang tertunda, dia bilang di situ. Dan cara menyembuhkan patah hati itu adalah dengan merelakan, bukan dengan merelakan, maksudnya dengan cara merasakannya dan meresapinya. Pada saat kamu rasain lukamu itu sampai akhirnya lukamu itu jadi biasa aja, rasanya sudah nggak ada. Nah itu berarti kamu sudah benar-benar bisa merelakan, kamu udah benar-benar bisa menjalani hidupmu dengan baik. Karena kalau misalnya kamu berusaha menjalani tapi lukamu masih kadang masih terasa apa segala macam, berarti hidupmu itu sebenarnya masih dibayangin oleh ketakutan, masih dibayangin oleh orang itu gitu. Menurutku seperti itu sih man. Jadi waktu sih menurutku yang bisa maaf. Nah masalahnya waktunya kita nggak tahu. Iya. Apa? Ada yang sebentar. Ada. Bahkan Zawin tuh masih sering patah, masih susah untuk pulih. Nah seperti itu. Nah kalau sudah, nah ntar tuh langkah hidupmu tuh biasanya lebih ringan. Tapi emang sakit, jatuh cinta itu kita nggak bisa prediksi, nggak bisa kita iniin ya. Iya. Menyenangkan banget pokoknya orang sekitar kita tuh walaupun bilang itu tinggi tuh, kamu pendek, tapi kalau udah sayang menyayangi kita nggak akan dengar. Tapi pada saat sudah patah hatinya juga, kita disuruh orang hidup benar pun kita juga akan susah karena orangnya itu nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu kan. Tapi ya tadi makanya banyak orang punya treatment masing-masing gitu kan untuk mengikapinya, menghadapinya gitu kan. Bahkan aku masih punya temen yang gara-gara punya masalah cinta, mungkin patah hati atau apa, sampai sekarang itu masih ada fobia, ketakutannya untuk menghadapi dunia nyatanya sebenarnya, kayak masih aku tahu temanmu itu masih ragu untuk menjalani kehidupan barunya lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi apa ya? Ya emang jatuh cinta patah hati sepaket kok. Itu kalau kamu berani jatuh cinta, kamu harus siap untuk patah hati. Karena tadi kata Wiranegara, jatuh cinta adalah patah hati yang tertunda. Oke. Tapi namanya dikit. Tapi yang paling terpenting memang nggak ada yang pernah bisa memastikan dan menentukan kapan waktu perasaan itu bekerja. Kalau aku sih kayak gitu Son. Karena maksudnya orang nggak ada yang pernah tahu boy. Tahu bisa itu karena kan tiba-tiba langsung sayang boy, sayangnya apapun. Udahlah yang kamu pernah dengar di film yang kata orang tengah malam hujan-hujanan itu udah aku alamin boy. Hujan-hujanan bareng, baru aku datangin dia hujan-hujanan, aku dengar dia lagi mau kambung, aku belikan itulah. Tapi itu cuma bisa dikenang sebagai pengalaman hidup yang berharga lah. Jatuh cinta bisa buat kita jadi orang bodoh ya. Patah hati bisa membuat kamu menjadi orang gila. Oke, boy. Good ya. Sepakat kita. Thank you. Bye-bye.